Yang saya share terlihat tidak, Dek? Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Oke, saya mulai dari Lulu ya. Ini kebetulan urutan di saya yang pertama dulu. Lulu? Halo? Lulu? Iya, Bu, saya, Bu. Oke. Karakteristik manuskrip Mushaf Al-Quran peninggalan Keraton Kesepuhan Cirebon, kajian filologi. Saya mengapresiasi ya yang melakukan kajian filolog. Ini belum ada yang melakukan penelitian dulu. Saya lihat Kak Iha tesisnya tentang manuskrip, Bu. Manuskrip apa? Sebentar. Namanya itu karakteristik mushaf kuno Nusantara, analisis bentuk, konsistensi, dan relevansi. Oke. Enggak, untuk yang melakukan kajian manuskrip Mushaf Keraton Kesepuhan Cirebon ini sudah ada yang melakukan penelitian belum? Dari yang dulu cari sih, Bu, ada tapi nggak terlalu ke spesifik satu mushaf, Bu. Jadi nggak terlalu detail. Oke. Kalau saya pribadi ya, melihat judul ini terlalu luas, Lulu. Jadi kalau menurut saya, Lulu batasi. Ingin melihat karakteristik manuskrip mushaf ini, apakah dari segi iluminasinya. Iluminasi itu hiasan mushaf ya, hiasan naskahnya. Apakah yang ingin dilihat iluminasinya, atau yang ingin dilihat aspek rosem atau bobotnya, yang ingin dilihat atau apakah kiroatnya? Karena saya tadi sempat searching ya, itu ada artikel yang ditulis oleh Pak Ali Akbar. Itu kan kiroat yang beliau pakai itu kiroat kolun kalau tidak salah ya. Kalau kolun itu menggunakan tinta merah, sementara yang hafiz itu menggunakan tinta biru. Nah, apakah yang ingin dilihat kiroatnya atau yang lain, atau wakofnya atau apanya, itu coba dibatasi ya. Karena kalau tidak dibatasi terlalu luas. Suara saya jelas, Lu? Iya, Bu, jelas. Gitu ya, Lu ya. Jadi mungkin buka kurungnya itu yang anak judulnya, coba di situ dibatasi. Yang ingin dilihat itu apakah misalnya ya tadi itu apakah iluminasinya atau aspek, kalau iluminasi di IKI belum ada ya, mungkin menarik juga ingin melihat aspek iluminasinya. Atau ingin melihat aspek rosem, bobotnya, atau kiroatnya, atau apa tadi saya sampaikan, atau apanya gitu ya, Lu ya, wakofnya atau yang lain, ya Lu ya. Iya, baik. Dan ala kulli hal secara keseluruhan judulnya menarik ya, ingin melihat karakter daripada manuskrip mushaf Al-Quran peninggalan Keraton Kesepuhan Cirebon. Ini Lulu punya mushafnya? Jadi waktu Lulu ke Cirebon itu, Lulu lihat mushaf-mushaf yang ada di Masjid Dok Jumeneng, Bu. Ke tempat beliau ini rumahnya belum ketemu. Oke, jadi karena Lulu berarti kalau di Lajnah ada nggak? Iya, Lulu lihat informasi manuskrip ini lihat di Lajnah, di website Lajnah. Oke, tapi belum melihat secara langsung ya? Iya, belum, Bu. Oke, ini juga perlu dipastikan ya, Lu ya, karena penelitian ini kalau tidak bisa terjangkau, itu juga nanti akan menyulitkan dalam proses telaahnya Lulu. Jadi mohon dipastikan dari sekarang, apakah mushaf ini itu bisa
Minimal Lulu itu mungkin bisa pinjam atau mungkin bisa berkunjung dan melakukan telaah terhadap mushaf ini gitu ya. Mohon dipastikan. Baik, Bu. Jangan kemudian sudah buat bab 1, bab 2, bab 3, giliran akan melakukan telaah terhadap mushaf itu di bab 4, ternyata mushaf itu tidak bisa, entah itu diteliti atau dipinjam, ataupun yang lain lah yang menyulitkan Lulu untuk melakukan telaah terhadap manuskrip ini. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti secara detailnya saya share di dalam bentuk Word. Tapi ala kulli hal judulnya menarik. Begitu ya Lu ya? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya Intan. Intan? Iya, Ibu. Oke. Peran Majelis Taklim Riyadhus Shalihin dalam pembinaan baca tulis Al-Quran di Desa Labuan Pandeglang, Banten. Mungkin judulnya terlalu panjang ya. Nanti di desa itu ditaruh di buka kurung saja ya, Intan ya. Jadi peran Majelis Taklim Riyadhus Shalihin dalam pembinaan bacaan tulis Al-Quran sudah. Nanti buka kurungnya studi living Quran di desa, gitu ya Lu, Intan ya. Oke, sebetulnya apa yang menarik dari peran Majelis Taklim ini sehingga perlu untuk dikaji, Intan? Jadi di Majelis Taklim ini hampir terdapat ratusan Ibu ya majelis jamaahnya. Tetapi dalam pengajaran kekurangan tenaga pengajar yang ngajarin di Majelis Taklim ini, Bu. Jadi karena kurang tenaga pengajar, jadi perlu untuk diteliti, begitu? Dan ini Bu, kan setiap ngajinya itu kan bareng-bareng ya Bu ya, waktunya. Tetapi masih ada aja gitu bacaan Qur'annya yang lancar, tapi masih ada yang terbata-bata. Seperti itu, Bu. Oke, mungkin karena di latar belakang juga belum disampaikan secara detail kali ya. Jadi mungkin Intan perlu menyampaikan apa sih sebetulnya yang menarik dari penelitian ini. Jadi mungkin Majelis Taklim ini memang tempat yang sangat berpengaruh di Desa Labuan Pandeglang yang kemudian peran dia dalam proses pembinaan baca tulis Al-Quran itu sangat mempengaruhi kemampuan warga setempat atau sekitarnya ya dalam membaca Al-Quran ataupun yang lain ya, itu juga perlu disampaikan ya hal-hal yang menyebabkan ya, hal-hal yang menjadi alasan Intan ingin melakukan penelitian tentang peran Majelis Taklim ini terhadap pembinaan baca tulis Al-Quran. Hal-hal yang menarik ya. Jadi kontribusi yang ditawarkan sama Intan itu terlihat. Gitu ya Intan ya. Tapi karena ini kan kasuistik ya. Jadi penelitian sebelumnya juga belum ada ya Intan ya. Intan? Iya, Bu. Oke, direspon ya. Saya khawatirnya saya yang tiba-tiba keluar dari Zoom. Ini belum ada yang melakukan penelitian ya? Gimana, Bu? Belum ada yang melakukan penelitian tentang objek yang sama? Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke. Jadi nanti yang judul besarnya mohon ditulis dengan huruf kapital supaya membedakan mana yang judul utama, mana yang anak judul ya. Anak judulnya baru yang huruf besarnya, huruf kapitalnya hanya di awal kata ya. Peran Majelis Taklim Riyadhus Shalihin dalam pembinaan baca tulis Al-Quran buka kurung ya. Studi living Quran di Desa Labuan Pandeglang, Banten. Begitu ya Intan ya? Iya, Bu. Halo. Iya, Ibu.
Oke. Untuk judul oke ya. Lanjut, saya lanjut ke siapa ini tadi? Yang Bisri Mustafa sama Rashid Ridho. Siapa tadi Birrul Walidain? Nggak ada namanya soalnya. Iya Bu, maaf Bu, Nur Fadila Bu. Oke, Nur Fadilah ya. Iya Bu. Kalau berbicara Birrul Walidain, ini kok sama ya dengan Lum'ah ya? Iya Bu. Oke, Beda. janjian ya? Enggak Bu, enggak. Bu, soalnya di Kayak kemarin ya, Lutfiyah sama Mufidah itu sama-sama Iya. surah Al-Asr, manajemen waktu. Iya Bu, jadi kemarin tuh Oke. mau yang tentang khusyuk, tapi nggak ketemu-temu masalah latar belakang masalahnya. Oke. Tentang Birrul Walidain ya. Sebetulnya kan konsep Birrul Walidain ini sudah banyak ya, Nur Fadilah. Iya Bu. Nanti yang membedakan sama penelitian sebelumnya apa? Beda penafsiran kajian kitab tafsirnya Bu. Soalnya yang Fadila cari kebanyakan pakai tafsir Al-Azhar, Al-Misbah, Ibnu Katsir. Tapi bukannya rata-rata mufasir juga sama saja menafsirkan Birrul Walidain. Meskipun beda kitab, gagasannya kan sama. Iya Bu. Betul tidak? Ya, Iya, Bu. apa sih, baik itu Ibris ataupun Rashid Ridho, itu kan juga merujuk kitab-kitab tafsir sebelumnya. Jadi, ya sepertinya ya tidak jauh berbeda penafsirannya ya, meskipun beda kitab tafsir. Itu gimana merespon itu, Nur Fadilah? Iya Bu. Iya sih Bu ya, sama. Iya, misalnya Ibris. Itu kan juga merujuk kitab-kitab tafsir sebelumnya. Tentunya gagasannya tidak jauh berbeda. Namanya Birrul Walidain ya seperti itu, meskipun secara realitanya ya banyak kasus-kasus di mana anak tidak berbakti kepada kedua orang tua. Itu gimana? Merespon itu gimana? Respon gimana Bu? Menurut Nur Fadilah. Ya, pernyataan saya ini. Gimana sih Bu ya, tadinya kan mikirnya kan karena belum ada yang meneliti, jadi kemungkinan ada yang berbeda gitu Bu. Gimana? Bu. Kalau saya pribadi sih, ini juga berlaku sama Lum'ah ya. Lum'ah ini juga pendekatannya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tafsirnya sudah, karena dia masuk kategori pertengahan ya, sudah terlalu jauh. Gimana merelevankan? Kalau saya pribadi sih, kalau judul-judul yang sudah banyak yang melakukan penelitian, itu kalau ingin diangkat kembali, berarti dalam rangka melakukan kontekstualisasi terhadap penafsiran itu. Jadi, bisa jadi penafsiran-penafsiran yang sudah dilakukan oleh para mufasir sebelumnya sudah tidak relevan di era saat ini. Jadi, merelevankan bagaimana bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua di era teknologi seperti ini tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau yang itu tadi ya, kalau tema-tema itu sudah banyak yang meneliti, solusinya seperti itu tadi Nur Fadilah. Jadi melakukan kontekstualisasi terhadap konsep berbakti kepada kedua orang tua itu seperti apa. Tentunya kalau saya pribadi tidak kajian tokoh ya. Kalau melakukan kontekstualisasi ya menggunakan teori-teori kontekstual. Begitu, siapa Nur Fadilah? Iya Bu, kontekstual. Ya, misalnya, iya melakukan kontekstualisasi. Jadi bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu seperti apa? Menurut Al-Quran direlevankan dalam konteks saat ini. Jadi tidak lagi mengkaji tafsir-tafsir, tidak mengkaji, ya tetap nanti merujuk pada tafsir-tafsir sebelumnya ya. Tapi tidak kemudian melakukan kajian tokoh terhadap
1 atau 2 kitab tafsir. Itu kalau menurut saya ya. Misalnya melakukan kontekstual, sebetulnya kan ayat Al-Qur'an berbicara tentang orang tua itu kan menarik ya. Misalnya ada redaksi wabil walidaini ihsana. Di situ menggunakan kata ihsan ya. Tetapi di ayat yang lain misalnya itu menggunakan kata bir. Wa barram biwalidati. Di situ menggunakan kata bir, tidak menggunakan kata ihsan. Ataupun yang lain ya, itu juga menarik. Sebetulnya bentuk daripada berbuat baik itu, atau misalnya ada ayat yang ini, apa menggunakan kata khair, apa itu? Kul ma anfaqtum min khairin ya. Halo? Suara saya ada? Ada, Bu. Oke. Kul ma anfaqtum min khairin. Itu kan perintah untuk memberikan nafkah ya. Artinya kita berbagi kepada kedua orang tua. Tetapi di situ menggunakan kata khair. Tidak lagi menggunakan kata ihsan. Tidak menggunakan lagi kata bir. Nah, di sini kan juga menarik sebetulnya ya. Nah, sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Al-Quran mengenai bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua, tentunya dalam konteks saat ini. Bisa dipahami, Nur Fadilah? Bisa, Bu. Nah, begitu ya. Jadi ini karena judul Birrul Walidain itu sudah banyak. Tentu kalau belum banyak mah tidak perlu melakukan kajian-kajian kontekstual ya. Karena sudah banyak, maka solusinya penelitiannya Nur Fadilah itu melakukan kontekstualisasi terhadap penafsiran-penafsiran yang ada. Tentunya disesuaikan dalam konteks saat ini. Bentuknya seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, sebetulnya Al-Quran berbicara kata al-walidain itu kan dengan banyak term ya. Artinya terkadang menggunakan kata ihsan, terkadang menggunakan kata bir, terkadang menggunakan kata khair, dan juga terkadang menggunakan kata ma'ruf. Nah, ini juga titik tekannya itu beda-beda tentunya ya. Kenapa di dalam konteks ini Al-Quran menggunakan kata khair, dalam konteks yang lain menggunakan kata ma'ruf ataupun yang lain. Itu kalau menggunakan teori-teori kontekstual akan lebih menarik. Jadi dalam konteks saat ini, kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu harus seperti apa? Begitu ya? Baik, Bu. Dan jangan hanya dibatasi Al-Isra sama Luqman saja. Isra itu kan yang wala taqul lahum ufin, bukan? Oh, itu iya, Bu. Wala taqul lahum ufin. Jangan hanya membatasi wala taqul lahum ufin ya. Dan Luqman ini juga, Luqman 14 itu umum ya. Wa wassaynal insan ya. Iya, wa wasainal insan biwalidayhi. Oke, jadi jangan dibatasi hanya 2 ayat ini. Mungkin nanti siapa Nur Fadilah coba mengidentifikasi dulu. Punya kitab Mu'jam Mufahras? Punya, Bu. Nah, itu coba diidentifikasi ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua itu coba diidentifikasi dulu, baru nanti ditentukan ayat-ayat yang mau dikaji itu apa. Seperti tadi itu, ada yang ihsan, ada yang ma'ruf. Oke lah, wala taqul lahum ufin masukin juga gitu. Jadi bentuk tidak boleh berkata ini dalam konteks saat ini itu seperti apa, kira-kira begitu ya. Itu juga coba ditafsirkan dengan menggunakan teori-teori kontekstual ya. Berarti tidak berdasarkan tokoh ya. Ya Nur Fadilah ya. Coba sekarang bisa kok searching itu tulisan-tulisan jurnal yang melakukan kajian-kajian konteks. Oke, Bu. Tekstual. Itu nanti Maaf, suaranya putus-putus. nanti temuannya itu baru ya sama Nur Fadilah, kasus-kasus di mana kasus-kasus di mana cek Ibu. Udah nggak, Bu?
Udah nggak? Saya stop share screen-nya ya. Iya, Bu. Oke, aduh bikin pusing sinyal. Oke, gitu ya Nur Fadilah ya. Iya, Jadi Bu. memang kasus-kasus yang ada memang masih banyak ya. Kalau tadi kan mungkin kasusnya cukup berat ya, di mana anak itu membunuh kedua orang tuanya, membunuh salah satu orang tuanya. Tetapi kan banyak masalah-masalah yang mungkin perkataan yang menyebabkan orang tua itu sakit hati atau saya lakukan ya sebagai anak terhadap kedua orang. Secara kasus ya masih banyak dilakukan, memang masih perlu dilakukan kajian ulang tentang bagaimana sikap seorang anak terhadap kedua orang tua. Tentunya harus disesuaikan dalam konteks saat ini. Intinya begitu ya Nur Fadilah ya. Bisa dipahami ya Nur Fadilah ya? Bisa, Bu. Bu, maaf, tapi kalau misalnya kayak konteksnya terlalu ayatnya yang dibahas terlalu banyak apa enggak? Terlalu banyak juga, Bu, pembahasannya. Iya, jadi diidentifikasi dulu di Mu'jam Mufahros. Misalnya yang berbicara tentang kedua orang tua ada 200, misalnya ya, ada 200 ayat. Nah, dari 200 ayat itu mana ayat-ayat yang representatif, yang mewakili dari masing-masing pembahasan. Misalnya dari 200 ayat itu setelah diidentifikasi, oh ternyata dari 200 itu intinya ada 4 pembahasan. Nah, dari 4 pembahasan itu ayat-ayat yang mewakili apa. Jadi penentuan ayat itu memang berdasarkan data yang valid gitu loh Nur Fadilah. Jadi bukan asal ngambil ayat. Kalau asal ngambil ayat nanti konsep bagaimana birrul walidain itu tidak utuh. Sementara Nur Fadilah mengatakan konsep birrul walidain dalam Al-Qur'an. Tapi ayat yang diambil masih parsial. Baik, Bu. Begitu ya. Jadi bukan kemudian semua ayat, bukan, tapi diidentifikasi dulu. Nah, dari hasil temuan Nur Fadilah terhadap ayat-ayat tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, setelah itu coba mana yang ayat-ayat yang representatif ya, yang mewakili dari masing-masing pembahasan itu. Sehingga konsep tentang bagaimana sikap kita terhadap orang tua itu real gitu ya, jelas. Begitu ya Fadilah ya? Baik, Bu. Oke. Selanjutnya lum'ah. Kalau lum'ah gimana? Karena sama-sama birrul walidain ya. Lum'ah. Iya, Ibu. Kalau lum'ah gimana? Kalau saya pribadi sih kalau mengkaji Ibnu Katsir, kitab tafsirnya sudah terlalu jauh. Apalagi tafsir Ibnu Katsir banyak hadis-hadis, berarti tafsirnya bil ma'tsur, didominasi bil ma'tsur. Jadi nanti temuannya datar. Gimana lum'ah? Ini sinyal saya yang nggak ada atau memang belum direspon? Halo? Oh, oke, belum direspon ya. Lum'ah? Bu. Oke, lum'ahnya mungkin ya. Tes. Lum'ah? Ya, Ibu. Jelas, Ibu. Iya, gimana? Ibu, saya memilih kitab Ibnu Katsir ini karena kitab
ini sahih dan tamat serta kan tidak diragukan lagi kealiman beliau. Kemudian kitab Ibnu Katsir ini juga sangat familiar di kalangan santri ataupun non santri juga. Jadi sehingga untuk mencari kitab ini kan tidak susah, apalagi ingin langsung merujuk pada teks aslinya seperti itu. Iya betul, tafsir Ibnu Katsir sudah terlalu lama. Sekarang abad 21. Ibnu Katsir muncul di abad pertengahan. Itu kan sudah ratusan tahun ya. Di sisi lain juga tafsir Ibnu Katsir ini bil ma'tsur. Sementara problematika era saat ini itu sangat kompleks. Bagaimana tafsir di era pertengahan mampu merespon era saat ini? Sementara kondisi sosio-historis, kultur, dan lain sebagainya itu jauh berbeda. Gimana, Lum'ah? Lum'ah? Oke, belum direspon ya. Maisaro? Iya, Bu. Oke, saya ke Maisaro dulu ya. Dampak e-learning terhadap tahfidzul Quran. Berarti ini itu tahfidzul Quran secara virtual ya? Iya, Bu. Yang dimaksud Maisaro ya? Iya, Bu. Oke, mungkin Maisaro coba baca penelitiannya Ummu Hanifah. Kemarin Ummu Hanifah juga, baru kemarin ini ya. Ummu Hanifah, kenal Ummu Hanifah, Maisaro? Enggak, Bu. Ummu Hanifah, kalau tidak salah, dia instruktur tahfidz ya. Kemarin kelas 7B, 8B ya kemarin, tapi sudah lulus. Ummu Hanifah ini melakukan penelitian mengenai tahfidzul Quran secara virtual di IKI. Nah, berarti mirip sekali sama Maisaro. Gimana? Dia juga melakukan analisa bagaimana kendala, faktor penghambat, kemudian bagaimana solusi atas kendala dan hambatan yang ditemukan di lapangan. Di IKI Jakarta juga. Mungkin kalau Maisaro ingin melakukan penelitian tentang tahfidzul Quran secara virtual, mungkin jangan di IKI. Karena yang di IKI sudah ada. Ummu Hanifah itu. Baru banget kemarin itu yang lulus 2021. Maisaro? Iya, Bu. Iya, mungkin jangan di IKI ya. Objeknya coba diganti ya. Sudah searching belum? Misalnya di repositori atau repositori yang lain. Enggak nemu sih. Kenapa? Sudah searching di yang IG, cuman kalau yang Ummu Hanifah ini saya enggak nemu sih. Ummu Hanifah itu, saya yang uji kemarin itu. Yang bimbing Bu Romlah. Iya, Jadi, ada tahfidzul Quran secara virtual di IKI Jakarta. Ya? Halo? Iya, Bu. Jadi, kalau memang mau ingin meneliti tahfidzul Quran secara virtual, berarti ganti objek ya, jangan di IKI. Kalau memang ingin tidak terlalu merombak ya, berarti jangan di IKI. Bisa di mana gitu ya, yang mungkin terjangkau sama Maisaro.
Atau mungkin bukan tahfidz, mungkin pembelajaran e-learning yang lain kan banyak ya. Misalnya bagaimana kajian Nagom di IKI Jakarta secara virtual. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi, atau kajian qiraat secara virtual di IKI Jakarta itu kan juga banyak ya. Artinya tidak harus tahfidzul Quran yang dilakukan secara virtual. Begitu Maisarah ya. Karena kalau dipaksakan Maisarah tidak ganti, ya nanti khawatirnya terulang. Temuan-temuannya itu sama dengan Ummu Hanifah. Nah, dikhawatirkan nanti tidak lolos plagiarismenya. Baik. Karena mirip. Begitu ya Ummu Hanifah. Begitu ya Maisarah ya. Baik, Bu. Oke, jangan sedih dong. Iya, Bu. Semangat suaranya. Oke, Lum'ah. Keluar ya Lum'ah ya. Hujan, Bu, kedengaran nggak, Bu? Oke, kedengaran. Itu gimana Lum'ah? Kalau saya pribadi itu tadi ya, catatan yang saya berikan sama Nur Fadilah ya, melakukan kajian kontekstualisasi. Tapi itu sudah dilakukan oleh Nur Fadilah ya. Tapi mungkin kalau teori yang dipakai beda, mungkin temuannya juga akan berbeda mungkin ya. Bisa melakukan analisa semantik ataupun yang lain ya. Jadi kalau hanya terpaku pada kajian tokoh dan tokoh itu pun hanya diambil dari tafsir Ibnu Katsir, saya rasa nanti temuannya datar. Dan temuannya juga tidak jauh berbeda dengan temuan-temuan yang sudah ditemukan oleh peneliti yang lain. Meskipun beda kitab, karena Ibnu Katsir pun juga merujuk kitab-kitab tafsir yang lain gitu. Jadi ya karena saling merujuk ya. Jadi beda kitab tafsir pun nanti gagasannya tidak jauh berbeda. Kecuali kalau Lum'ah menemukan gagasan yang ditawarkan oleh Ibnu Katsir yang tidak disampaikan di kitab tafsir manapun, itu baru ada sesuatu yang baru. Baik, Ibu. Begitu Lum'ah, ya. Jadi Banyak kok itu di jurnal-jurnal ya, coba baca kajian-kajian tentang bagaimana kajian-kajian kontekstualisasi ya. Itu banyak dengan berbagai pendekatan ya tentunya ya. Karena dalam konteks saat ini tes. begitu ya Lum'ah ya. Ibu putus-putus suaranya, Ibu. Suaranya putus-putus. Ini udah sampai pintu saya. Oke, gimana Lum'ah? Bisa dipahami ya maksud saya? Tadi pas Ibu ngomong kajian-kajian kontekstualisasi dalam berbagai pendekatan, apalagi Bu tadi pas hilang suaranya itu. Iya, jadi coba. Kalau saya pribadi sih mungkin jangan birrul walidain kali ya, karena Berarti sudah. Ya, kalau saya pribadi ya. Terlepas nanti Lum'ah mau koordinasi komunikasi sama Nur Fadilah yang kemudian ditemukan titik yang berbeda misalnya ya antara Nur Fadilah sama Lum'ah. Misalnya yang Fadilah hanya fokus pada term apa misalnya ya, tapi Lum'ah fokus pada term yang berbeda dengan Nur Fadilah, ya monggo saja. Artinya jangan sampai dalam satu angkatan kajiannya sama, mengkaji hal yang sama. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, catatan saya yang kedua, untuk pemilihan kitab itu juga coba ditelaah lagi ya, karena tafsir Ibnu Katsir, karena sebetulnya Birrul Walidain ini sudah banyak yang melakukan penelitian tentang itu ya, yang kemudian akhirnya saya meminta untuk cari sesuatu yang baru, karena sudah ada, beda dengan misalnya tadi ya, siapa tadi, misalnya yang kajian filologi ya, mungkin masih terbilang belum banyak. Nah, karena kajian Birrul Walidain itu sudah banyak, makanya harus menunjukkan mana sesuatu yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Makanya pemilihan kitab tafsir itu sangat penting. Nah, karena Lum'ah itu mengambil tafsir era pertengahan, ini juga perlu dikaji lagi ya. Apa sebetulnya yang menarik dari tafsir Ibnu Katsir? Oh, tafsir Ibnu Katsir ini sangat populer. Oke, dalam konteks kitabnya memang sangat populer, tetapi kajian beliau tentang Birrul Walidain itu seperti apa? Nah, kalau tidak jauh berbeda dengan mufassir yang lain, tentunya nanti akan mengulang-ulang temuan ya, dan itu tidak menarik. Berarti kontribusi yang ditawarkan tidak begitu mengena. Itu catatan yang kedua. Jadi pemilihan kitab tafsir itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, karena penelitian ini sudah banyak yang melakukan, solusinya adalah melakukan kajian-kajian kontekstual. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang tua dalam konteks saat ini itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi melakukan kontekstualisasi terhadap penafsiran yang tadi saya kasih masukan ke Nur Fadilah ya. Kalau memang mau tetap sama ya berarti teori kontekstual yang ditawarkan mungkin berbeda ya. Misalnya Nur Fadilah pakai teori A, Lum'ah pakai teori B. Atau pakai pendekatan yang berbeda. Misalnya Lum'ah pakai pendekatan psikologi. Sementara Nur Fadilah pakai pendekatan teori-teori kontekstual, entah itu mau banyak ya teori kontekstual ya, atau pakai tafsir Maqasidi, ataupun teori-teori hermeneutik, ataupun teori-teori semantik, semiotik, ataupun yang lain ya. Yang tadi saya sampaikan Al-Quran berbicara tentang berbuat baik kepada kedua orang tua itu sebetulnya menarik. Terkadang menggunakan kata ihsan, terkadang menggunakan kata ma'ruf. Ketika berbicara tentang berbagi kepada kedua orang tua, di situ menggunakan kata khair, tidak menggunakan ihsan misalnya, atau tidak menggunakan kata ma'ruf misalnya. Tetapi dalam konteks yang berbeda, Al-Quran menggunakan titik tekannya menggunakan kata ihsan. Di sisi lain terkadang menggunakan kata bir. Ini kan juga menarik ya, dianalisa dari aspek semantiknya misalnya. Tapi kalau hanya terpaku satu tokoh kitab tafsir dan itu tafsirnya di era pertengahan, temuannya datar nanti. Begitu Lum'ah. Baik Ibu, berarti kitab Ibnu Katsir ini berarti direvisi ya Bu, masukin kitab tafsir yang lainnya ya Bu, bukan kitab tafsir Ibnu Katsir. Iya. Dan tentunya ketika mengambil, misalnya saya pakai tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir. Tapi coba dilihat dulu Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan Birrul Walidain itu apakah juga ada yang beda misalnya ya. Kalau tidak jauh berbeda dengan mufassir yang lain yang sudah diteliti oleh orang, temuannya juga datar. Intinya berbuat baik, ya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nanti temuannya biasa-biasa saja. Sementara kita juga tahu sebetulnya ya bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua. Cuma memang terkadang kita hilaf. Perkataan kita menyakiti kedua orang tua. Tapi secara secara pengetahuan sebetulnya kita tahu, oh ini menyakiti, ini tidak menyakiti. Begitu Lum'ah. Jadi maksud saya itu coba menggunakan kajian-kajian yang tadi itu saya sampaikan.
mau kajian semantik, semiotik, tafsir Maqasidi, ataupun teori-teori hermeneutik, atau pakai pendekatan psikologi. Karena ini kan berbicara tentang bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua. Bisa menggunakan pendekatan psikologi, ataupun yang lain ya. Jadi tidak terpaku pada tokoh. Karena kajian ini sudah banyak, itu yang saya maksud. Kajian ini sudah terlalu banyak. Kalau kajiannya tidak terlalu banyak, monggo saja ya. Kalau tidak terlalu banyak kan berarti nanti temuan yang dikaji ya, temuannya ya karena memang belum banyak yang melakukan, temuannya juga masih menjadi temuan yang baru karena sudah banyak yang melakukan. Dan ada pengulangan temuan dan itu tidak menarik. Begitu loh, sebetulnya yang tadi saya sampaikan bisa saya menggunakan analisa semantik misalnya. Kenapa dalam konteks ayat ini menggunakan kata ihsan, sementara dalam konteks yang lain menggunakan kata ma'ruf, dalam konteks yang berbeda menggunakan kata khair, ataupun yang lain. Itu kan juga sebetulnya bisa dianalisa secara semantik. Ataupun yang lain ya. Pakai pendekatan psikologi atau pakai pendekatan-pendekatan yang lain. Nanti temuannya jadinya baru ya. Tentunya bisa merespon atau memberikan solusi terhadap problematika era saat ini. Begitu loh, Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti jam ketiga berarti kelompok pertama ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Boleh kah, Bu? Oke, silahkan. Kalau mengubah judul masih bisa nggak, Bu? Kenapa? Mengubah judul karena Birrul Walidain ini kan pas dicari itu memang banyak penelitian-penelitian yang lain kan. Jadi kalau mengubah judul lain bisa nggak, Bu? Oh, boleh. Boleh. Tidak harus Birrul Walidain. Nah, kalau seperti ini kayak yang musibah yang sekarang seperti yang kecelakaan Vanessa itu respon Al-Quran dan Al-Hadis terhadap peristiwa yang menimpa supir Vanessa Angel dalam kajian ayat Al-Quran yang ayat seperti ayat jinayat gitu, Bu. Bisa? Ayat jinayat. Maksudnya gimana? Mau ingin melihat hukuman apa yang tepat untuk supir? Iya, Ibu, hukum Islam terhadap kecelakaan tersebut gitu dalam kajian ayat jinayat seperti itu, Bu. Ya, boleh saja. Boleh saja, tapi mungkin tidak terpaku pada kasus Vanessa Angel saja ya. Iya, Ibu. Itu kan Juga. kalau melihat kan karena kelalaian ya. Pasalnya itu kan kelalaian, lebih kepada kelalaian. Nah, sebetulnya untuk aspek hukum ya, hukum jinayat itu apa hukuman yang lebih tepat untuk, tapi tidak khusus pada supir ya. Ibu. Juga bagaimana Tidak khusus pada satu kasus ya, mungkin itu salah satu kasus. Nah, kasus-kasus yang seperti itu, hukuman yang lebih tepat menurut Al-Quran itu seperti apa ya? Monggo saja. Tapi mungkin temuan ayatnya juga harus tepat. Dan mohon apa ya? Tidak, karena kan ini kajian hukum ya. Tentunya syariah juga melakukan kajian hukum. Jadi di dalam melakukan analisanya juga jangan nyerempet ke syariah ya.
Tapi sebetulnya IAT juga punya punya wilayah ya untuk mengkaji ayat-ayat mengenai aspek hukum. Tapi itu tadi jangan nyerempet ke kajian-kajian syariah. Misalnya undang-undang ataupun yang lain itu tidak perlu ya. Artinya kita lebih kepada menganalisa ayat, menggali kandungan ayat, apa sih sebetulnya secara makosid ya. Al-Quran itu berbicara mengenai hukum tersebut seperti apa, sehingga ditemukan hukuman yang tepat untuk kasus-kasus tersebut. Kira-kira begitu ya. Baik, Ibu. Apa ayatnya tentang kelalaian gitu? Oke, coba nanti dipastikan dulu ya, Lum'a ya. Coba diidentifikasi, ditelusuri ayat-ayat yang tepat mengenai tentang kasus-kasus seperti itu, hukumannya apa. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, mungkin nanti kasusnya jangan satu. Misalnya dulu pernah itu kan seperti Dul itu ya, anaknya siapa? Anaknya siapa? Ahmad Dhani ya, Bu? Ya, Ahmad Dhani itu kan sempat menewaskan banyak orang ya itu. Memang ini kecelakaannya bukan tunggal ya, kalau yang Dul itu. Tapi kan menyebabkan banyak orang yang tewas. Tapi hukumannya bagaimana itu? Lagi-lagi kan Dul kelalaian di situ kan. Jadi jangan satu kasus. Dan coba telusuri, tentukan, identifikasi ayat apa yang tepat, itu bisa pakai pendekatan tafsir Maqasidi. Oke lah, kalau syariah mungkin pendekatannya Maqasidi syariah, tapi untuk membedakan Lum'ah pakai pendekatan tafsir Maqasidi. Jadi tidak nyerempet-nyerempet ke wilayah syariah. Baik, Begitu Ibu. ya Lum'ah ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Yang lain sudah cukup dulu ya, mungkin ya. Ini, Ibu. Intan, Baik, Bu. Nur Fadila, Nurul Iya, Ibu. Faiza. Nurul Faiza tadi iya nggak sih? Nur Terus Fadil. Maisuro ya. Maisuro kok kayak metode. Siapa tadi? Maisaroh, Maisaroh, Lulu, terus Nur Fadila, Neng Intan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah, Ibu, insya Allah. Oke, sudah ya? Oke, karena sudah waktunya juga sudah habis, kita insya Allah lanjut di pertemuan ketiga ya. Kita cukupkan dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Kelompok 6 itu saya sudah ngasih belum ya? Maksudnya apa, Bu? Masih catatan kelompok 6? Belum Kak kayaknya. Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke. Nanti coba saya. Sebentar, kemarin saya, itu kelas B. Oke. Oke, insya Allah segera ya untuk kelompok 6. Oh, kelompoknya Azizah ya? Iya Kak. Oke, saya pamit dulu ya.